kita digitalisasi itu bukan hanya sistemnya saja, tapi kita juga mendigitalisasi human resource-nya. Pak Kiainya keluar, saya disalamin di akad, Mas, sampean jadi kepala sekolah gitu. Wah, saya usia 19 tahun, saya nggak ngerti apa-apa, nggak ada pengalaman. Bahkan waktu itu saya nggak ngerti kalau misalnya SIDIX ini itu sebuah startup. Saya tahunya ini kita aplikasi sekolah. Jadi kita nggak pernah memaksa sekolah harus pakai semua fiturnya SIDIX, itu nggak pernah. Bahkan sampai sekarang tuh belum ada rekor satu sekolah yang pakai semua fiturnya SIDIX, itu belum ada. Depannya nanti di SIDIX ini juga ada AI nih. Harapannya akhir tahun ini sudah kelar project kita AI. Nanti kalau misalnya mau bikin modul ajar itu langsung pakai AI aja. Sekolah fokus dalam aktivitas domain pendidikannya, SIDIX fokus dalam aktivitas administratifnya. Salah satu aksi nyata kami juga dalam komitmen mendigitalisasi sekolah di Indonesia itu adalah kami punya program CSR namanya. Jadi kami punya aplikasi PPDB gratis dan buku tamu digital gratis. Kami juga punya free trial gratis bagi sekolah yang benar-benar mau. Tapi kalau misalnya sekolah ini dia tidak ada dana untuk ikut yang premium nih, ya kami kasih aplikasi yang gratis itu ada. Dan kurang lebih sekarang ada lebih dari 100 sekolah yang pakai aplikasi gratis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Transbara Wahyu Firmansyah. Kalau nama sosmednya Transbara Al-Fatih. Hari ini aktivitas saya sebagai full-time entrepreneur, as a founder and CEO dari SIDIX, Sistem Informasi Digital Sekolah, atau sebuah startup edutech yang kita bantu sekolah konvensional menjadi sekolah go digital atau smart school seperti itu. Ya, jadi SIDIX ini adalah sebuah startup atau sebuah aplikasi yang kita akan bantu sekolah untuk terdigitalisasi ya, dari sebelumnya sekolah ini konvensional menjadi sekolah go digital atau smart school seperti itu. Hari ini kami sudah membantu lebih dari 100 sekolah ya, jadi lebih dari 20.000 siswa, lebih dari 40.000 orang tua di Indonesia, dan lebih dari 2.000 guru ya di Indonesia. Dan alhamdulillahnya mendapatkan respon positif ya dari para mitra yang bergabung dengan SIDIX. Untuk fitur-fiturnya sendiri sih alhamdulillah sudah cukup banyak ya. Setelah kami berjalan 5 tahun ini ada 500-an fitur, karena goals kami ini adalah menjadi super app for school dengan kurang lebih 25 role login. Jadi harapannya adalah cukup satu aplikasi saja ini bisa untuk menghandle seluruh aktivitas sekolah seperti itu. Jadi memang banyak sekali aplikasi yang serupa dengan SIDIX gitu ya. Jadi apa yang membuat berbeda SIDIX dengan aplikasi yang lain? Itu karena SIDIX ini kita fokusnya di after sales. Jadi pendampingan dan juga kita digitalisasi itu bukan hanya sistemnya saja, tapi kita juga mendigitalisasi human resource-nya. Nah, ini yang tidak mudah seperti itu ya, dimana kita mengetahui banyak sekali gap generation atau gap knowledge ya, atau gap background dari masing-masing stakeholders dan juga dari guru ini. Nah, kami mencoba memberikan tim pendamping di situ. Jadi kalau misalnya sistem itu sudah well ready aja pakai SIDIX, itu sudah otomatis dia terdigitalisasi. Tapi kalau penggunanya, nah ini perlu digitalisasi lebih serius lagi seperti itu. Sehingga kami punya silabus dan kurikulum bagaimana sih mendigitalisasi human resource yang ada di sekolah itu biar paham cara penggunaan aplikasi. Bahkan paham terlebih dahulu apa sih fungsinya aplikasi ini, bagaimana cara kerjanya, dan bahkan deliver nanti ke orang tua itu seperti apa. Karena memang banyak sekali yang kami pelajari ketika sekolah itu sudah pakai aplikasi, dia aplikasinya dipakai, setelah itu tidak digunakan dengan maksimal. Nah, tim SIDIX ini hadir untuk mendampingi apa sih kira-kira kebutuhan sekolah yang bisa dihandle oleh SIDIX. Jadi harapannya dengan adanya SIDIX ini, itu sekolah merasa punya partner atau merasa punya teman cara menggunakan aplikasi ini dan juga mengoperasikannya dengan optimal. Karena memang sebenarnya SIDIX ini hanyalah alat atau SIDIX ini hanyalah tools untuk kemudian sekolah ini dimudahkan digitalisasinya. Ya, jadi berawal dari ketika saya menjadi kepala sekolah di usia 19 tahun ya saat itu ya. Nah, itu saya jadi kepala sekolah itu bukan karena saya prestasi, bukan karena saya pinter, itu bukan, tapi karena by accident gitu. Kecelakaan aja gitu kan. Jadi ketika itu saya dari Jakarta, karena lulus sekolah langsung kerja di Jakarta, balik ke Malang, ditelepon oleh guru saya untuk diajak mendirikan sebuah sekolah. Awalnya bukan sekolah nih, awalnya kayak semacam panti asuhan gitu ya, atau untuk mengelola sebuah institusi yayasan sosial. Nah, ternyata jadi sekolah yang boarding school seperti itu. Awalnya saya hanya mengajar saja, menjadi guru entrepreneur. Karena saya suka entrepreneur, saya suka anak-anak, jadi saya ngajar di sana kurang lebih 1 tahun.
kami menyadari mendirikan sekolah dalam 1 tahun itu nggak gampang, sehingga pada waktu itu kepala sekolah dan guru-gurunya keluar semua tuh. Jadi waktu saya datang ke sekolah itu, tiba-tiba saya lihat kok nggak ada orang nih gitu kan. Tahu-tahu Pak Kiainya keluar, saya disalamin, diangkat, "Mas, sampean jadi kepala sekolah," gitu. Wah, saya usia 19 tahun, saya nggak ngerti apa-apa, nggak ada pengalaman gitu kan, minim knowledge juga. Akhirnya ya mau nggak mau, jadi saya bilang rezeki ya dan tantangan tersebut, karena saya sejatinya senang belajar dan hal baru seperti itu. Jadi karena semua guru keluar, ya akhirnya disitulah saya jadi kepala sekolah. Nah, ketika jadi kepala sekolah itu, mau nggak mau saya harus belajar dong bagaimana cara mengelola sekolah, bagaimana cara mulai dari rekrutmen gurunya, gitu kan, admin, aktivitas sekolah itu gimana sih administratifnya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana legalitas dan lain sebagainya. Nah, disitulah saya benar-benar belajar. Bahkan waktu itu saya juga sempat kuliah S2 setengah bahasanya. Jadi kayak akselerasi untuk manajemen sekolah itu seperti apa. Nanti lulusannya menjadi konsultan sekolah kan, seperti itu ya. Di Surabaya waktu itu 6 bulan. Akhirnya mulai saya rekrut lulusan-lulusan dari universitas-universitas untuk menjadi guru ya. Jadi saya jadi kepala sekolahnya, ada waka, ada guru ya, sekolah pada umumnya. Cuman saya merasakan kok sulit ya mengelola sekolah itu. Kok nggak semudah semuanya itu bisa dihandle oleh sistem. Jadi saya kepikiran, bisa nggak ya kalau misalnya ada satu sistem yang bisa menghandle seluruh aktivitas administratif, aktivitas pembelajaran, aktivitas pembayaran, aktivitas komunikasi ke orang tua. Karena pada waktu itu manual banget. Jadi manualnya itu mulai dari dokumen-dokumen tuh harus ngetik ya kan, disimpan di hard disk gitu kan. Setelah itu apa-apa harus ketemu, apa-apa harus meeting gitu kan. Tanda tangan juga harus ketemu. Aktivitas ke orang tua harus WA satu-satu gitu. Nah, karena saya backgroundnya anak IT, nah saya kepikiran nih ingin bikin sesuatu itu gitu, pengen bikin aplikasi yang memudahkan seluruh aktivitas sekolah, minimal di lingkup terkecil inilah. Waktu itu masih berupa impian saja sih, ingin membuat sebuah aplikasi. Ya akhirnya kami gambar grand design-nya, kira-kira nanti aplikasinya kurang lebih seperti apa gitu. Cuman masih belum dieksekusi. Nah, akhirnya kita coba untuk eksekusi secara perlahan demi perlahan. Alhamdulillah hingga hari ini aplikasi tersebut sudah jadi ya, dan juga bisa dirasakan oleh banyak sekolah. Jadi menyenangkan sih untuk membuat aplikasi seperti ini. Pada waktu itu kan ceritanya saya menikah. Ya, menikah ini kan tidak ada pekerjaan. Karena waktu itu COVID ya, nganggur gitu. Terus singkat cerita, walaupun masih ngurus yayasan juga, singkat cerita kayak kepikiran ide waktu itu sempat dipikirkan ya. Jadi saya ajak teman-teman ini untuk kita bikin sesuatu nih gitu. Cuman pada waktu itu saya mau bikin sesuatu atau saya mau bikin aplikasi ini itu harus berbentuk dulu. Jadi kita bikinkan PowerPoint, saya tawarkan ke kepala sekolah. Kira-kira ada nggak yang berminat dengan ide saya? Jadi untuk validasi itu kita tawarkan ke kepala sekolah. Alhamdulillah pada waktu itu ada nih yang nyantol nih 3 sekolah. Nah, waktu itu saya mintain dulu DP-nya kan, waktu itu ada DP-nya tuh 5 juta ya kan. Nah, akhirnya kumpul 15 juta, saya undang teman-teman saya. Karena waktu itu saya nggak mungkin membangun aplikasi ini secara sendirian. Akhirnya saya ajak ngopi, lalu saya bilang nih, ini ada uang 15 juta, kita bikin aplikasi yuk, aplikasi sekolah kan waktu itu kan gitu. Kita habisin 3 bulan, alhamdulillah aplikasi tersebut jadi gitu. Jadi bermodal dari PPT itu, ternyata yang saya ceritakan ini banyak itu adalah impian dari kepala sekolah untuk mendigitalisasi sekolahnya. Nah, di situ bagi saya ini harusnya bisa sangat membantu. Ini harusnya bisa sangat memudahkan ya dari kemudian kepala sekolah dan yayasan itu untuk mengolah unit pendidikannya. Nah, alhamdulillah dari situ berjalan dengan baik, aplikasinya bisa jadi, mulai dari 1 fitur, 2 fitur, kita berkembang terus. Dan fitur-fitur kita hingga jadi 500 fitur itu, kita berdasarkan request dari sekolah-sekolah. Jadi sekolah ini request ini, sekolah ini request fitur ini, sekolah ini fitur ini. Akhirnya kita belajar juga gitu kan ya. Dan fitur-fitur kita generalkan. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang baru join dengan Siddix, setelah itu dia lihat, oh ternyata fiturnya sudah ada. Karena ini sudah dari request sekolah-sekolah yang lain. Itu makanya saya bilang kayak bikin aplikasi Siddix ini challenging banget. Karena sekolahnya ini yang dihandle sekolah swasta kan. Nah, kalau sekolah swasta itu kan pasti punya karakternya sendiri, unik gitu kan. Dia punya apa, kalau kata orang Jawa itu karpnya gitu kan. Mereka punya visinya sendiri gitu. Sehingga dari karakter-karakter ini, tantangan dari Siddix adalah bagaimana ini bisa di general dan bisa bermanfaat untuk sekolah itu dan sekolah-sekolah yang lain. Jadi harapannya Siddix ini bisa bermanfaat. Bermanfaatnya ini seperti sel.
dipakai satu sekolah, bermanfaat untuk sekolah lain, bermanfaat untuk sekolah lain, seperti itu terus. Karena memang sejatinya klien-kliennya Sidix ini, mitra-mitranya Sidix ini itu adalah hasil dari testimoni mitra-mitra sebelumnya. Jadi sekolah ini cerita nih ke sekolah yang lain gitu kan, hanya join Sidix, cerita ke sekolah ini hanya join Sidix. Iya, jadi banyak banget tantangan-tantangan dalam mendirikan Sidix itu ya, sebuah startup edutech. Bahkan waktu itu saya nggak ngerti kalau misalnya Sidix ini itu sebuah startup. Saya taunya ini kita aplikasi sekolah kan, seperti itu kan. Ternyata produknya aplikasi sekolah, bisnisnya ini startup edutech. Dari pengalaman membangun Sidix ini, keterbatasan kami itu banyak banget. Mulai dari keterbatasan capital atau keterbatasan dana. Yang berikutnya keterbatasan knowledge gitu. Berikutnya keterbatasan pengalaman. Berikutnya keterbatasan kita ini nggak ngerti market, apa itu bisnis startup, itu kita nggak ngerti banget gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus belajar dong dari situ. Nah, ketika belajar itu apa yang saya lakukan? Kita ikut lomba-lomba waktu itu. Jadi ikut lomba-lomba event-event startup, bahkan level nasional, ada beberapa lomba yang kita ikutin. Itu tujuan saya cuma dapat mentor gratisan. Karena waktu itu kalau misalnya kita mau ketemu orang keren atau orang gede untuk jadi mentor kita kan otomatis ada effort dan biaya yang dikeluarkan seperti itu ya. Nah, ini kita ikut lomba biar kita dikasih tahu nih, dikasih arahan nih, startup itu apa, gimana cara kerja startup gitu kan, produk kamu ini biar produk market fit itu seperti apa, founder market fit itu seperti apa gitu. Nah, di situ kita belajar banget gimana cara mendirikan sebuah startup. Ya alhamdulillah perlahan demi perlahan gitu ya, yang dari keterbatasan tadi itu mulai sudah tertutupi, termasuk keterbatasan dana gitu. Ya kalau hari ini alhamdulillah tim kami ada sekitar 10 dan punya latar belakang yang berbeda gitu. Tapi visi kami sama, yaitu adalah memajukan pendidikan di Indonesia melalui teknologi. Nah, Sidix ini adalah sebagai kendaraannya saja agar impian itu bisa terwujudkan. Nah, dari berbagai latar belakang co-founder dan juga dari berbagai latar belakang tim ini, kami bergabung di Sidix dengan skillnya masing-masing. Ada yang skillnya di bagian finance, jadi CFO. Ada yang di bagian product, jadi CPO. Ada yang di bagian tech, jadi CTO. Dan juga ada teman-teman yang lain, ada yang bagian sosial media, ada yang bagian pendampingan, seperti itu. Ada yang bagian marketing, juga ada yang bagian development. Kita ini bergabung di Sidix ini memang goals-nya cuma satu sih, kita ingin mendigitalkan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Oke, jadi di Sidix itu banyak banget fiturnya. Jadi mulai dari absensi. Jadi absensi itu bisa pakai kartu. Jadi salah satunya ini kita punya smart card. Jadi cukup satu kartu ini untuk berbagai fungsi gitu. Jadi mulai dari ini bisa untuk absensi gitu kan. Ketika anak-anak datang, dia tap. Setelah itu orang tua tahu tuh anaknya benar-benar sampai sekolah jam berapa. Gitu. Ketika dia pulang, dia tap, orang tua juga tahu anaknya sudah pulang dari sekolah. Jadi orang tua di rumah itu bisa tahu kondisi anaknya di sekolah cukup pakai kartu ini. Mulai dari absensi. Yang kedua, ini juga bisa buat belanja di kantin. Jadi sekarang anak-anak zaman sekarang itu kalau belanja nggak pakai uang cash, cukup bawa kartu ini aja. Misalnya dia beli kopi gitu ya, kopinya di scan, setelah itu kartunya ini di scan ya, nanti dia akan, orang tua itu tahu dia tuh belanja apa di sekolah, bahkan uang jajannya tinggal berapa itu kelihatan tuh dari orang tua kan. Nah, dengan seperti itu, orang tua itu tahu bahwasanya anaknya itu belanjanya di sekolah nih, jajannya di sekolah. Uangnya nggak dibuat top up game lah, nggak dibuat pergi ke warnet kan kayak gitu kan, atau dibuat beli jajan yang di luar yang nggak disetujui oleh orang tua gitu. Karena semuanya bisa kepantau, bahkan notanya itu bisa langsung dilihat oleh orang tua. Nah, ini kalau misalnya pakai kartu ini untuk kebutuhan kantin. Nah, kartu ini juga bisa digunakan untuk perpustakaan. Jadi dia pinjam buku di perpustakaan, dia tap, nanti dia kembalikan juga dia tap. Nah, di situ juga kelihatan tuh kira-kira dia berapa lama minjem bukunya, terlambat atau tidak. Kalau misalnya ada dendanya berapa. Itu cukup bisa pakai kartu ini aja. Nah, kartu ini juga bisa digunakan untuk mulai menabung, untuk bayar SPP juga bisa. Nah, untuk kartu siswa juga bisa. Nah, jadi ini kan kartu siswa nih. Nah, jadi kartu siswa ini sangat memudahkan sih untuk di sekolah sih. Harapannya adalah cukup satu kartu ini saja, ini bisa memudahkan orang tua untuk tahu aktivitas anaknya di sekolah dan juga pelaporan dari sekolah ke orang tua. Dengan seperti itu, nanti trust atau kepercayaan orang tua ini meningkat. Karena waktu COVID waktu itu kan banyak sekolah yang online tuh. Orang tua itu ngerasa anaknya di rumah nggak belajar nih. Anaknya di rumah nggak ada aktivitas. Padahal sekolah itu sudah totalitas dalam mendidik anaknya kan seperti itu. Sekolah itu sudah totalitas dalam pembelajaran gitu. Tapi karena tidak terlaporkan, akhirnya orang tua ini kepercayaannya menurun ke sekolah. Apa yang terjadi kalau kepercayaan orang tua menurun? Akhirnya pembayaran SPP, kalau swasta ya, pembayaran uang bulanan itu
macet, sehingga sekolah operasionalnya kan terganggu. Nah, akhirnya kami bikin aplikasi ini untuk memudahkan. Makanya di situ ada fitur terkait tagihan. Ketika saya punya anak di sekolah, ya, saya tuh bisa tahu tuh tagihannya berapa, gitu. Uang gedung berapa, SPP berapa, seragam berapa. Nah, kita tinggal bayar lewat aplikasi saja. Bahkan nanti notanya langsung keluar lewat aplikasi juga. Jadi saya nggak perlu ketemu admin bendaharanya sekolah, keuangan nggak perlu. Cukup lewat aplikasi itu saja. Dari aplikasi orang tua ini banyak banget kemudahannya. Mulai dari orang tua tahu anak-anaknya itu datang jam berapa, pulang jam berapa, tahu anaknya itu di sekolah berantem atau enggak, kesehatannya gimana. Orang tua tahu anaknya itu ada pengumuman apa di sekolah gitu kan, di kelasnya mereka ngapain, uang jajannya berapa, mereka nabung atau enggak, mereka infak atau enggak. Jadi semua itu kepantau lewat aplikasi orang tua. Dengan seperti itu komunikasinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini fitur untuk di orang tua. Kalau fitur di guru, nah ini adalah guru selama ini kan jadi manusia administratif tuh. Nah, manusia administratif seperti apa maksudnya? Manusia administratif adalah ketika dia itu mengajar, tapi juga beban tugasnya itu adalah untuk pelaporan dan reporting. Nah, kalau seperti ini terus, manual-manual seperti itu habis waktu guru. Jadi dia nggak fokus ngajar gitu. Para guru itu nggak fokus ngajar, malah fokus ke beban administratif. Makanya kita bikin Sidis ini sebagai asisten administrasi guru. Harapannya apa? Guru tuh bisa fokus ngajar, administrasinya biar dihandle oleh sistem loh. Administrasinya biar Sidis yang nge-handle, mulai dari penginputan sampai pelaporan ke kepala sekolah. Nah, dengan seperti itu guru bisa fokus ngajar. Karena semuanya bisa disimpan di Sidis, ada namanya itu fitur bank. Ada bank soal, ada bank materi, ada bank media belajar gitu ya, dan juga bank tugas. Harapannya adalah, kalau saya 10 tahun ngajar di sekolah, kan mata pelajarannya kan itu-itu aja ya. Media belajarnya itu-itu aja ya. Mungkin ada tinggal kita sesuaikan atau update sesuai perkembangan zaman. Nah, taruh di bank itu, setelah itu ketika guru ngajar tinggal diambil aja soalnya, tinggal diambil aja materinya. Jadi kita sudah siapkan di situ ibarat kata kayak Google Drive sendiri di Sidix. Tinggal bisa diambil kapanpun dan itu terintegrasi. Saya pernah bilang ke guru-guru itu, ketika dalam 1 tahun saya ngajar pakai Sidix, karena saya pernah ngajar dan saya pernah pakai Sidix ini. Setahun saya pakai Sidix itu aktivitasnya saya handle cuma waktu 2 minggu aja. Kenapa kok cuma 2 minggu? Karena semua materi, semua soal, itu semua sudah saya set up di Sidix. Jadi saya punya berapa pertemuan nih dalam 1 semester nih, atau dalam 2 semester. Nah, itu nanti dia sudah ada jadwalnya dan akan tampil sesuai dengan pertemuan tersebut. Jadi saya masuk kelas, itu nanti sudah tampil. Bahkan anak-anak bisa self-learning di situ. Jadi nggak perlu lagi kayak harus ngeprint gitu kan, nggak perlu lagi harus kayak ketemu, harus menyampaikan dan lain sebagainya. Itu kayak sulit banget. Nah, kalau pakai Sidix harapannya bisa mudah banget. Bisa dibayangin aktivitas administratif dalam 1 tahun bisa dihandle 2 minggu. Yang penting apa? Yang penting di setup di Sidix. Nah, itu untuk guru. Admin keuangan juga gitu. Admin keuangan itu masalahnya dia melakukan penagihan setiap bulan. Dan itu aktivitas monoton kan. Belum lagi pengingatnya pakai WA. Kalau pakai Sidix cukup dia itu di setup aja di awal. Nanti dia setiap bulannya akan menagih otomatis sistem itu. Ada penagihan nih ke orang tua seperti itu. Orang tua transfer, nanti ada ke admin keuangan, ada yang bayar nih. Nah, notifikasi kami ada notifikasi WA. Jadi event itu mereka lagi nggak buka Sidix, mereka bisa tahu kalau ada transaksi itu lewat WA aja. Itu lebih memudahkan gitu. Nah, jadi admin keuangan itu nanti bisa lihat aktivitas pembayaran, melakukan penagihan, itu semuanya lewat aplikasi. Admin juga gitu. Admin, setelah itu guru BK, UKS, semua yang administratifnya itu misalnya selama ini by Excel atau pakai aplikasi-aplikasi lain yang harus ekspor impor seperti itu ya. Nah, ini cukup 1 aplikasi saja. Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah mau tahu Sidix itu dari mana, cukup buka websitenya saja, sidix.com, atau cari di sosial medianya. Kita ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram. Nah, itu kita sering sharing-sharing fitur-fitur yang dipakai sekolah. Jadi kita itu keliling ke sekolah-sekolah, kadang kita kontenin gitu kan, sekolah pakai fitur absensi kita kontenin, sekolah lagi pada ujian pakai Sidix kita kontenin. Nah, itu biar tahu benar-benar real penggunaan Sidix di lapangan. Nah, jadi cukup lihat di sosial medianya atau di websitenya. Setelah itu nanti kalau misalnya sekolah itu tertarik, biasanya menghubungi marketing kami. Setelah menghubungi marketing kami, nanti di situ dikirimkan nih company profile ataupun proposalnya kan. Di situ nanti kita meeting online untuk kita jelaskan. Kira-kira Sidix ini
cocoknya untuk sekolah itu fitur apa aja. Karena kita menawarkan banyak fitur dan sekolah itu sebenarnya nggak butuh-butuh banget semua fiturnya Siddix. Jadi sekolah ini masalahnya di mana, Siddix ada fiturnya, kita matchkan. Jadi kita nggak pernah memaksa sekolah harus pakai semua fiturnya Siddix, itu nggak pernah. Bahkan sampai sekarang tuh belum ada rekor satu sekolah yang pakai semua fiturnya Siddix, itu belum ada. Kita selalu tanya masalahnya apa. Kalau masalahnya di keuangan, kita kasih nih fitur-fitur keuangan dulu nih. Nah, masalah itu sudah terselesaikan, biasanya dia geser ke pembelajaran gitu. Dia geser ke aktivitas administratif seperti itu. Ketika mereka menggunakan Siddix, itu kami kasih tim pendamping gitu. Jadi kami kasih tim pendamping untuk gimana cara pakai Siddix. Dan tim pendamping ini udah nggak ada biayanya lagi sih. Jadi semua otomatis merasakan manfaatnya. Berapa kali pun pendampingan ya, berapa kali pun meeting online dengan tim kami, yang penting garansi kami adalah sampai benar-benar terpakai sistemnya. Jadi kami punya garansi itu sampai benar-benar sekolahnya terdigitalisasi sesuai dengan harapan pimpinan atau yayasan. Karena sejatinya ketika sekolah pakai Siddix itu dia punya harapan mau kemana sekolahnya. Dia sudah punya arah mau kemana sekolahnya. Yang itu disampaikan ke Siddix, Siddix bantu. Makanya kita selalu bilang Siddix ini bukan vendor buat sekolah, tapi Siddix ini adalah sebuah partner buat sekolah ini terdigitalisasi. Jadi kalau misalnya sekolahnya maju, Siddix-nya ikut maju dong. Dan kebalikannya, kalau Siddix-nya maju, sekolahnya maju. Jadi kita ini beriringan. Selama 5 tahun mendirikan Siddix itu banyak sekali pengalaman yang berkesan. Dalam hal ini pengalaman yang berkesan itu adalah ketika mendapatkan kisah-kisah atau cerita-cerita jadi kepala sekolah yang pakai Siddix. Jadi ada satu sekolah, itu di sekolah di Pacitan ya, namanya Sekolah Alam Pacitan. Itu dia sekolahnya sekolah alam, kalau anak-anak berangkat tuh pakai sepatu boot. Dia ada sawahnya sendiri gitu kan. Aktivitasnya itu seakan-akan konvensional. Tapi yang keren kepala sekolahnya atau ownernya ini. Dia itu sudah pemikirannya itu sudah maju banget gitu kan, sudah open minded ya. Futuristik lah kita bilang seperti itu. Nah, ketika saya presentasi itu baru dapat sekitar 10 menit dalam menggunakan Siddix, dia langsung join. Udah Mas Bara, saya mau pakai Siddix. Saya tanya kan, saya penasaran. Loh Pak, kenapa kok pakai Siddix? Ini belum selesai ceritanya. Ini kami sangat membutuhkan Siddix karena waktu tahun 2017 di Pacitan itu sempat banjir. Nah, ketika banjir ini orang-orang sibuk untuk menyelamatkan hartanya masing-masing gitu kan. Nah, data di sekolah ini nggak kepikiran. Nah, sehingga data-data siswa, orang tua itu hilang semuanya. Bisa dibayangkan semua administrasi sekolah itu hilang. Padahal sudah disimpan di komputer. Kan korup ya kalau kena air ya. Akhirnya dia pakai Siddix. Nah, yang keren lagi adalah ketika dia pakai Siddix, itu benar-benar dipakai dari setiap fitur-fiturnya. Karena kita setiap bulan itu kan selalu ada update fitur 5-10 fitur baru nih. Nah, setiap ada fitur baru dicoba dipakai. Setiap ada fitur baru dicoba dipakai. Nah, yang paling keren adalah setiap tahun beliau ini selalu menyabet penghargaan dari internasional. Tahun 2025 kemarin terakhir dapat Southeast Asian Heroes Award. Itu di Asia Tenggara. Kenapa kok bisa dapat seperti itu? Karena beliau bisa menghemat pencetakan kertas hingga 100 juta dalam 1 tahun. Dengan menggunakan Siddix, aktivitas konven atau aktivitas penggunaan kertas ini udah gak ada lagi kan? Mulai dari print, perawatan printer, atau dia cetak kertas, beli tinta, itu sudah nggak ada lagi gitu. Semuanya sudah di-handle Siddix. Mulai dari pembelajaran, mulai dari penilaian, bahkan analisis nilai itu juga ada di Siddix. Kalau misalnya visi kami ini kan memajukan pendidikan di Indonesia melalui teknologi, karena itu adalah domain kami. Lalu bagaimana aksi atau terapan nyatanya? Ya kami dengan cara kami meningkatkan fitur-fitur kami itu sesuai dengan peraturan pendidikan juga. Jadi kalau misalnya ada peraturan pendidikan baru nih, itu kami siapkan fiturnya untuk memudahkan sekolah-sekolah. Contoh kemarin ada fitur 7 kebiasaan anak hebat gitu. Nah, selama ini sekolah-sekolah itu konvensional banget, dia harus print, setelah itu orang tua nanti centang kan seperti itu ya. Nah, ini effortnya gede banget walaupun cuma untuk journaling saja. Nah, kalau pakai Siddix nanti tinggal orang tua tinggal buka aplikasi, diklik-klik sudah kecentang. Bahkan di situ langsung bisa keluar grafiknya dan terlaporkan ke wali kelas. Nah, itu dimudahkan. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh aksi nyata kami. Nah, aksi-aksi kami yang berikutnya yaitu adalah kami senantiasa hadir ke sekolah untuk mendigitalisasi, yang pertama sistemnya, yang kedua mendigitalisasi human resource-nya. Bahkan setiap bulan ini kami selalu memberikan rapor ke sekolah terkait bagaimana penggunaan Siddix.
fitur apa yang paling sering dipakai, fitur apa yang belum dipakai, dan kedepannya ini mau pakai fitur apa aja. Nah, itu komunikasi kami dengan sekolah itu lancar banget setiap bulan. Bahkan kami juga ada webinar langsung bersama saya gitu kan, sebagai CEO Sidix, itu untuk mendeliver fitur-fitur baru. Jadi kalau ada fitur baru itu sekolah-sekolah kita kumpulkan semua secara meeting online di Zoom seperti itu. Saya cerita, ada fitur ini nih, kemudahannya untuk seperti ini, ada fitur ini, kemudahannya seperti ini. Nah, itu sekolah-sekolah sering memberikan masukan dan kami tampung, setelah itu kami wujudkan fitur-fitur tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk memajukan pendidikan di Indonesia melalui teknologi. Harapan besar saya adalah semakin banyak sekolah-sekolah yang terdigitalisasi dengan aplikasi Sidix. Setelah kami rangkum, ini berdasarkan opini kami, akhirnya saya mengerti bagaimana sekolah konvensional terdigitalisasi menjadi sekolah go digital atau smart school itu ternyata ada tahapannya. Jadi kalau kita bilang sekolah 1.0 itu adalah sekolah yang dia masih konven, semua masih pakai kertas, semua harus ketemu, semua pelaporannya itu manual. Ini 1.0 ya, masih belum ada aplikasi. Naik lagi ke 2.0, dia sudah menggunakan aplikasi-aplikasi open source seperti Google Sheet seperti dia sudah menggunakan Google Drive gitu ya. Tapi aplikasi-aplikasi ini masih aplikasi-aplikasi terbuka. Dalam artian masih rentan, tapi secara kebutuhan sekolah 2.0 ya itu nggak apa-apa. Ini masih 2.0. Naik lagi ke sekolah 3.0, ini adalah sekolah yang dia itu sudah pakai aplikasi ya dari vendor atau dari partner sekolah, yang mana aplikasinya ini sudah oke, sudah keren, tapi masih parsial. Contoh kayak tadi keuangan sendiri, aplikasi admin sendiri, kan seperti itu, pembelajaran sendiri. Jadi masih parsial seperti itu. Ini masih 3.0, belum terintegrasi. Nah, kalau sekolah 4.0 bagi kami ini adalah sekolah yang sudah terintegrasi dari hulu ke hilirnya. Nah, ini sudah 4.0. Jadi sudah dimudahkan seluruh aktivitasnya by system. Sidix masih di 4.0 dan kita mengarah ke 5.0. Apa itu sekolah 5.0? Digitalisasi sekolah 5.0 adalah ketika aplikasi itu sudah terotomasi dengan AI. Gitu. Jadi kedepannya nanti di sini juga ada AI nih. Harapannya akhir tahun ini sudah kelar project kita AI. Nanti kalau misalnya mau bikin modul ajar itu langsung pakai AI aja. Jadi guru tetap harus baca dan dia akan merevisi sedikit ya. Buatkan saya modul ajar untuk siswa kelas 1 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, goals-nya apa gitu. Nanti AI yang bikinin. Contoh mau bikin soal nih 50 atau mau bikin 100 soal pakai Sidix, itu nanti langsung instruksinya prompt-nya by AI. Nah, dengan 5.0 harapannya adalah guru ini nggak perlu mikir-mikir berat lagi terkait aktivitas yang dilakukan oleh siswa atau dalam aktivitas pembelajarannya. Kenapa? Semua sudah di-handle AI. Analisanya semua udah AI. Kayaknya soal ini sulit deh, perlu diganti kayak gitu. Kayaknya soal ini kemampuan murid dalam mengerjakan soal ini seperti apa. Nah, semua analisa dikasih ke AI sehingga guru sebagai human tetap ada human touch-nya sebagai decision maker. Jadi guru itu bisa menentukan kayaknya tahun depan pelajaran seperti ini proyek base-nya akan diganti proyek yang seperti ini karena saran dari AI seperti itu. Nah, ini 5.0 harusnya akan jadi keren banget. Guru harusnya akan jadi lebih kreatif, kepala sekolah harusnya akan lebih mudah lagi dalam mengolah sekolah, dan juga yang paling penting adalah brand sekolahnya. Brand sekolahnya akan terdigitalisasi gitu. Karena mau nggak mau kalau sekolah nggak terdigitalisasi sekarang, suatu saat di masa depan pasti akan terdigitalisasi. Kenapa kok seperti itu? Karena kita lihat trennya, orang tua, itu kan sekarang orang tua mulai Gen Z semua nih, orang tua ya. Dia itu kalau karakter Gen Z pengennya cepat aja, bukan buka aplikasi, touch and go aja. Jadi dia tuh harapannya dia lagi nyetir atau dia lagi belanja shopping gitu kan. Dia tahu aktivitas anaknya di sekolah. Nah, itu yang sudah di-handle oleh Sidix di 4.0. Nah, dengan adanya seperti ini, sekolah kalau dia nggak mau terdigitalisasi akan tertinggal gitu dengan sekolah-sekolah yang sudah pakai sistem. Makanya sekarang trennya tuh sekolah-sekolah sudah mulai pakai sistem, sudah mulai cari sistem-sistem yang cocok untuk sekolah tersebut gitu. Harapannya cuma satu, untuk melayani end usernya. Siapa end usernya? Orang tua dan siswa. Jadi dengan seperti itu nanti pelayanan itu sangat diutamakan untuk sekolah dan sistem ini menjadi perantaranya. Salah satu aksi nyata kami juga dalam komitmen mendigitalisasi sekolah di Indonesia itu adalah kami punya program CSR namanya. Jadi kami punya aplikasi PPDB gratis dan buku tamu digital gratis. Kami juga punya free trial gratis bagi sekolah yang benar-benar mau nyoba gitu. Nah, tapi kalau misalnya sekolah ini dia tidak ada dana untuk ikut yang premium nih, ya kami kasih aplikasi yang gratis itu ada.
dan kurang lebih sekarang ada lebih dari 100 sekolah yang pakai aplikasi gratis itu, yaitu adalah SPMB sekolah gratis dan juga buku tamu digital sekolah gratis. Kalau SPMB sekolah ini nanti ada dua cara, dia itu mau daftarnya modelnya tanpa pembayaran ke sekolah atau dengan pembayaran ke sekolah. Jadi kayak beli formulir seperti itu. Nah, ini kami kasih sistemnya ini gratis. Kalau buku tamu digital gratis ini adalah kayak ada tuh tamu datang, kan selama ini masih nulis buku tamu tuh. Nah, ini cukup dikasih QR code, dia scan, nanti langsung masuk ke sistem SIDDIS, kepala sekolah bisa langsung pantau seperti itu, siapa aja tamunya, apa aja kepentingannya. Nah, itu benar-benar kami kasih gratis sih untuk sekolah-sekolah yang mau merasakan menggunakan pengalaman menggunakan SIDDIS seperti itu. Harapannya biar sekolah ini nyoba dulu bahwasanya aplikasi itu ternyata memudahkannya seperti ini. Karena kalau SPMB itu setiap tahun admin sekolah itu selalu diribetkan administratif kan. Belum lagi follow up siswa, belum lagi ada yang daftar waktunya bayar, belum lagi siswa ini statusnya sampai mana. Itu masih cari banyak banget data. Kalau pakai SIDDIS itu sudah kita kasih dashboard. Yang daftar berapa, yang sudah terkonfirm berapa, yang belum bayar berapa, itu sudah kelihatan semua. Dan bahkan ke para pendaftar ini sudah ada notif WA-nya. Dan ini kami kasih gratis semua untuk sekolah. Harapannya adalah campaign kami ini bisa tercapai untuk sekolah-sekolah tersebut. Kami juga kasih free trial buat sekolah-sekolah yang mau coba SIDDIS gitu ya, yang SIDDIS free bukan SIDDIS premium. Nanti tinggal hubungi marketing kami saja. Setelah itu nanti akan dipandu cara penggunaan SIDDIS yang versi free-nya. Jadi pesan saya terkait pendidikan, saya mengutip dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi apapun aktivitasnya, pasti di situ ada aktivitas pendidikan, belajar mengajar. Aktivitas pendidikan yang paling real itu ada di sekolah. Nah, kalau misalnya hari ini guru-guru kita, admin-admin di sekolah itu fokus di administrasi tanpa fokus mengajar, nah nanti akan berpengaruh dalam aktivitas pendidikan tersebut. Sehingga kami hadir di sini sebagai penyedia teknologi pendidikan. Dalam hari ini adalah kami akan bantu digitalisasi sekolah di Indonesia dengan sistem yang kami buat, yaitu adalah SIDDIS, Sistem Informasi Digital Sekolah. Harapannya adalah sekolah fokus dalam aktivitas domain pendidikannya, SIDDIS fokus dalam aktivitas administratifnya. Sehingga dengan seperti itu, pendidikan di Indonesia ini bisa semakin lebih maju lagi, dan kita hasilkan pemimpin-pemimpin di masa depan melalui sekolah-sekolah yang dibangun oleh yayasan-yayasan dan institusi pendidikan di Indonesia.